sini saya akan menjelaskan tentang kasus pajak properti. Bapak Sugiman memiliki sebidang tanah di Sukoharjo seluas 500 meter persegi dengan nilai jual sebesar 2 juta rupiah per meter persegi. Di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah seluas 200 meter persegi dengan nilai jual Rp2.500.000 per meter persegi. Di daerah tempat tinggal Bapak Sugiman diketahui tarif PBB Sukoharjo yaitu 0,1%, NJOP TKP 12 juta. Di sini ada data pemilik dan data sertifikat atau data objek pajaknya. Berdasarkan data tersebut, tentukan besarnya PBB P2 yang terutang berdasarkan tabel klasifikasi tanah dan bangunan. Lalu kita jawab NJOP buminya yaitu luas dikali dengan harga tanah sesuai dengan klasifikasi tanah dan bangunan yaitu sebesar sekian. Jadi 500.000 dikali 2 juta 13.000 rupiah yaitu sebesar 1.006.500.000 rupiah. NJOP bangunannya sebesar 525 juta. Jadi total NJOP-nya sebesar sekian. Lalu total NJOP untuk perhitungan yaitu total NJOP dikurangi NJOP TKP. NJOP TKP hasilnya seperti ini, 1.519.500.000 rupiah. Lalu kita akan hitung PBB P2 terutang 0,1% dikali NJOP untuk perhitungannya sebesar 1.519.500.000 rupiah, yaitu PBB P2 terutang sebesar 1.519.500 rupiah. Jadi PBB P2 yang harus dibayar Bapak Sugiman adalah sebesar 1.519.500 rupiah. Nah, kita lanjut. Pada tanggal 1 Maret 2025, Ibu Rosiana membeli sebuah rumah dari Bapak Sugiman yang berdiri di atas tanah hak milik di Kabupaten Sukoharjo dengan harga perolehan sebesar Rp1.750.000 rupiah. Berdasarkan SPPT PBP, diketahui NJOP tanah dan bangunan sebesar Rp1.531.500.000 rupiah. Apabila NPOP TKP ditetapkan sebesar 60 juta, di sini ada data penjual dan data pembelinya yaitu Bapak Sugiman dan Ibu Rosiana. Yaitu tentukan BPHTB yang harus dibayar oleh Ibu Rosiana serta pajak penjual yang harus dibayar oleh Bapak Sugiman. Kita jawab ya. Pajak pembelinya ada di dasar pengenaan BPHTB yaitu NPOP dikurangi NPOP TKP sebesar jadi 1.750.000 dikurangi 60 juta rupiah jadinya 1.690.000 juta. Jadi BPHTB terutang sebesar 5% dikali 1.690.000 juta yaitu sebesar 84.500.000 rupiah. Jadi BPHTB yang harus dibayar Ibu Rosiana yaitu sebesar 84.500.000 rupiah. Dan ada pajak penjual atau PPh final yaitu adalah pajak penjualan tanah dan bangunan yang harus dibayar oleh Bapak Sugiman sebagai penjual, yaitu PPh final rumusnya 2,5% dikali harga perolehan yaitu 2,5% dikali 1.750.000 rupiah yaitu sebesar 43.750.000 rupiah. Lalu di sini kita lanjut, ada begini PBB atau PBB. Nah, di PBB di sini ada NOP, lalu letak objek pajak, ada nama dan alamat wajib pajaknya yaitu Bapak Sugiman.
dengan perhitungannya lengkap di sini. Lalu ada jatuh tempo pembayarannya juga, sebesar jatuh temponya tanggal 30 September 2025. Nah, seperti ini. Ini sudah dibayar Bapak Sugiman pada tanggal 12 Februari 2025 di Bank Jateng. Lalu kita akan jelaskan tentang SSPD BPHTB atau Surat Setoran Pajak Daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, ini untuk surat pemberitahuan objek pajak bumi dan bangunan dari BKD atau Badan Keuangan Daerah. Di sini ada nama wajib pajaknya, ada NPWP, kita isi semua atas nama Ibu Rosiana yang tadi kasus kita kerjakan. Alamatnya, NPWP-nya, lalu ada NOP PBB yang dibeli. Nah, ini perhitungan NJOP PBB ini kita sesuaikan dengan PBB yang tadi di atas, yaitu ini. Nah, kita sesuaikan saja dengan ini. Nah, di sini biasanya BPHTB itu sesuai dengan harga transaksi atau nilai pasarnya. Karena di sini harga transaksinya lebih besar, kita menggunakan harga transaksi. Perhitungan yang kita hitung tadi, BPHTB kita masukkan saja di dalam sini. Nah, ini begini contoh BPHTB-nya. Kita perkecil. Nah, kita lanjut ke SSP atau surat setoran pajak yang harus dibayar oleh Bapak Sugiman karena memperoleh penghasilan atas jual beli tanah dan bangunan dengan Ibu Rosiana tersebut tadi. Nah, di sini ada data NPWP, nama WP, alamat WP. Lalu ada NOP dan alamat objek pajak. NOP-nya yang tadi seperti yang di PBB dan alamat objek pajaknya juga ada di situ. Nah, di sini ada kita isi kode akun pajak dan kode jenis setoran. Untuk penghasilan atas jual beli tanah dan bangunan itu kodenya 420. Jadi kita isi uraian pembayarannya. PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan jual beli tanah dan bangunan di Sukoharjo. Pada tahun 2025 jumlahnya sesuai dengan yang kita hitung tadi ya. Sekian presentasi dari saya.